Anda kembali di Nusantara Siang, pemirsa. Presiden Jokowi memberikan apresiasi kepada warga Cimahi yang sangat toleransi terhadap sesama warga dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, bagaimana bisa menumbuhkan rasa kebersamaan dalam menghadapi tantangan COVID-19 ini? Bersama kita telah bergabung Bapak Ajay Muhammad Priyatna. Beliau adalah Wali Kota Cimahi. Selamat siang Pak Ajay. Siang, Wah, Mbak. selamat Pak Siang Ajay ya, semuanya. sudah mendapatkan apresiasi dari Pak Presiden Joko Widodo terkait dengan toleransi di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ini Ya, bagaimana baik. tanggapan Anda, Pak? Ya, pertama ini memang hasil edukasi kami yang kalau setiap datang ke wilayah bahwa eh, karena di Cimahi ini daerahnya kecil, padat, dan semua keyakinan, semua suku ada di sini. Makanya kerukunan, gotong royong, toleransi adalah hal yang mutlak yang harus kita punya. Dan alhamdulillah ketika wabah ini melanda semua dan termasuk Cimahi, eh, sikap dan tekad masyarakat kami di Cimahi umumnya mempunyai rasa itu. Sudah dibuktikan, kami sebagai masyarakat yang terima kasih kepada Pak Presiden atas apresiasinya, di mana ada satu keluarga yang terpapar wabah ini, disuruh diam di rumah, isolasi diri, segala keperluannya dibantu oleh masyarakat sekitar. Hmm. Padahal masyarakat tersebut relatif baru penduduknya, pertamanya juga berbeda keyakinan dengan sekitarnya. Tapi itulah alhamdulillahnya masyarakat kami bertoleransi dalam kehidupannya. Terima kasih. Ini bentuk-bentuk dari perilaku toleransi yang diperlihatkan oleh masyarakat. Apakah hanya dari contoh satu itu saja atau memang ada banyak sekali kejadian seperti itu, Pak? Alhamdulillah Mbak Tasya, di Cimahi ini hampir karena sekarang hampir di kami ini kena terpaparnya ada di beberapa tempat, semua melakukan hal yang sama. Malah ada satu keluarga, rumahnya ya tidak begitu besar, isinya 9, ada yang terpapar, langsung dipindah-pindahkan. Dan segala keperluannya dibantu sama masyarakat sekitar. Ini Karena memang itulah, kenapa? Iya, memang tidak takut ketularan, Pak. Bagaimana sih, Pak, antisipasinya? Jadi walaupun masih bisa saling membantu, tetapi masih bisa menjaga diri supaya tidak tertular begitu. Betul, betul, dengan standar protokol kesehatan tentunya. Karena begitu ada yang terpapar, yang pertama turun adalah dinas kesehatan kami. Nah, untuk keperluan selanjutnya, karena isolasi itu kan bisa mandiri, bisa di rumah sakit, bisa dimanapun, yang penting mereka mengisolasi diri dengan bantuan dan pantauan terus dari dinas kesehatan kami. Jadi intinya bahwa standar kesehatan, protokol kesehatannya dipergunakan batasnya. Iya, tapi memang tidak bisa dipungkiri ya Pak bahwa jumlahnya ini dengan sangat memprihatinkan juga semakin meningkat jumlah orang yang positif terkena COVID-19 ini. Nah ini dan tentunya ada beberapa desakan-desakan juga yang untuk melakukan PSBB. Sebenarnya rencananya mulai kapan ini PSBB diberlakukan di sana? Betul Mbak Tasya, melihat khususnya di Cimahi dan wilayah sekitar kami, ya khususnya kami berbicara di Cimahi. Di Cimahi juga cukup mengkhawatirkan karena memang ada sebagian masyarakat yang masih berperilaku seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Padahal kami dari pemerintah kota sekuat tenaga dengan jajaran kami mengedukasi masyarakat, memberitahukan masyarakat dengan segala cara. Tapi ya itulah hasilnya. Bahwa di kami semakin hari harus jujur kami akui pertambahan ODP, PDP, dan yang terkonfirmasi malah bertambah. Nah, Sejauh gimana? Ya, sejauh ini upaya dari pemerintah Kota Cimahi untuk menekan angka penderita COVID-19 ini apa saja, Pak? Itu tadi perkembangan dari hari ke hari yang semakin agak mengkhawatirkan. Oleh karena itu kami berpikir terus untuk bagaimana penyebaran virus ini bisa kita terus tekan, kita terus minimalis. Dan akhirnya kami mengambil langkah dengan Metro Bandung khususnya
karena kami ini satu daerah yang terkeling juga kota yang lain, ada Kota Bandung, ada Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Dan ketika kami bersepakat untuk meningkatkan langkah kami untuk meminimalis penyebaran dengan pembatasan sosial besar-besaran atau yang kita sering dengar dengan namanya PSBB, Mbak. Iya, jadi sinergi dengan pemerintah lainnya, tetapi seperti apa sih kegiatan konkretnya yang dilakukan saat ini? Sebetulnya di kami ini semi PSBB-nya sudah kami lakukan. Misalnya, toko selain menjual bahan makanan, kami tutup, kami batasi. Yang toko-toko sebenarnya kita batasi sampai jam 5. Restoran tidak boleh menerima tamu di tempat, hanya boleh dibuka dengan take away misalnya. Tapi ya itu deh, segala upaya sudah dilakukan, tapi memang faktanya masih ada perilaku masyarakat yang masih tidak disiplin. Jadi Dan masih nanti PSBB banyak ini ya. ya kurang lebih bagaimana kita terus meningkatkan antisipasinya, dan kita lagi berpikir mensinkronisasi dengan daerah sekitar wilayah kami, misalnya dengan Kota Bandung dan Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, karena daerah kami berbatasan dengan mereka. Sederhananya barangkali bayangannya nanti kita akan tutup beberapa ruas jalan misalnya. Bagaimana kita lebih meningkatkan dan ada sanksinya barangkali. Kita lagi membuat formulasi itu, membatasi sambil kami menunggu izin, kan izinnya lewat Pak Gubernur. Pak Gubernur diteruskan ke Menteri Kesehatan. Nah, kami lagi menunggu, sambil menunggu izin itu kami terus berkoordinasi dengan Polres misalnya, dengan Pak Dandim, dengan TNI Polri-nya, dengan Satpol PP yang terus kita tingkatkan, membuat sinergi sebuah mekanisme bagaimana bahwa PSBB ini jangan sampai mubazir juga. Iya, betul Karena Pak. pabrik itu yang kami khawatirkan. Jadi jangan sampai selama 14 hari ini kita jangan sampai mubazir juga. Gitu. Iya, baik. Dengan perilaku masyarakat yang nggak ada bedanya. Iya, kalau tadi kita lihat di layar juga masih banyak patroli-patroli yang dilakukan begitu ya untuk memantau dan juga mengantisipasi adanya kerumunan. Nanti kita akan lanjut lagi Pak dengan perbincangan ini, tetapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Nusantara Petang, Nusantara Siang akan kembali sesaat lagi.